Halo, selamat pagi Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV di mana Bapak berado. Balik lagi bersama kami di program kesayangan kita setiap pagi, Halo Palembang, yang tentunya bakal ngenjuk ke informasi-informasi yang sangat berguna dan juga inspiratif dari para narasumber yang kita undang setiap harinya dari berbagai latar belakang masing-masing. Nah, hari ini kita lah masuk di hari Rabu 14 Juni 2023 dan kali ini berewangan bersama aku Mang Cek Hagai. Dan aku Cek Fili. Benar uji Cek Hagai tadi bahwasannya di Halo Palembang ini setiap hari kita bakal update informasi ya. Betul. Khusus untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah, dan tentunya memang untuk informasi dan narasumber yang kita hadirkan itu selalu berbeda-beda. Dan tentunya memang informasi ini bakal sangat bermanfaat untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Apalagi sekarang ini bentar lagi kita bakal menuju Idul Adha ya. Idul Adha, Lebaran Haji ini ya. Lebaran Haji. Tentunya kita bakal ngebahas ini lebih detail lagi dan bakal ngebahas juga tentang faktor-faktor yang lain atau mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah ini. Nah, untuk Pak Sutri, kalau untuk stok, untuk harga itu kan sudah membuat Pak Sutri yang ada di rumah tuh sebenarnya agak pening kalau harganya naik ya. Iya betul, kalau lah mulai Lebaran ini pasti yang ada di pikiran ibu-ibu, ini pasti bakal naik. Ini pasti bakal harga telur naik, harga daging naik. Padahal nak Lebaran kita sibuk nak pemasakan. Benar, kira-kira stoknya ini bakal aman apa tidak? Nah, terkait hal ini pemirsa, jadi pastian hari ini Pal TV ini ngundang salah siko narasumber karena tema kita hari ini adalah upaya Dinas Perdagangan untuk menjaga kestabilitasan. Nah, apa nih maksudnya? Stabilitas ya, stabilitas rego bahan-bahan pokok di Palembang. Nah, ini siapa lagi kalau bukan salah siko analis perdagangan di bidang stabilisasi sarana distribusi perdagangan Kota Palembang. Inilah hadir bersama dengan kita Pak Muhammad Al-Fajri, SE MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak Fajri? Baik, alhamdulillah. Baik. Berarti manggil Pak Fajri ya? Yo, Fajri, Pak. Terlalu mudah sebenarnya untuk dipanggil Pak ya. Wah, dipanggil kakak mungkin ini. Dan hari ini kita bakal ulik langsung ya informasi-informasi mengenai perdagangan juga ini Pak ya. Boleh. Untuk stok-stok, untuk harga, yang pastinya informasi ini bakal kita kasih langsung untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Betul, karena Dinas Perdagangan ini juga adalah sebuah lembaga pemerintah, pemirsa, yang di tingkat daerah ADO, provinsi ADO, dan negara yang bertanggung jawab dalam mengatur dan juga mengembangkan serta mempromosikan sektor perdagangan di wilayah masing-masing. Khususnya kita bahas hari ini adalah wilayah di Kota Palembang ini. Nah, langsung baik kita dengan Pak Fajri. Yang pertama boleh mungkin dijelasin dulu Pak, peran dari Dinas Perdagangan Kota Palembang dalam pengembangan sektor perdagangan di kota ini. Jadi kami di Dinas Perdagangan itu ada beberapa bidang ya. Pertama bidang yang aku tempati yaitu stabilisasi sarana distribusi perdagangan. Terus ada juga bidang pengembangan dan promosi perdagangan. Terus ada lagi bidang meteorologi. Nah, masing-masing bidang ini bersinergi dan punya peran masing-masing dalam mengembangkan sektor perdagangan. Kalau di bidang kami, stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan itu peran yang paling menonjol atau utama itu yang kami memantau kestabilisasi harga yang ada di pasar, baik itu di pasar tradisional ataupun di tingkat distributor. Tapi khusus barang pokok ya, barang pokok dan penting seperti beras, cabai, gula, gandum dan sebagainya, termasuk juga minyak goreng. Nah, bidang yang lain kalau yang promosi perdagangan itu mereka lebih mengupayakan untuk membantu para pedagang lokal UMKM untuk mempromosikan produk-produk mereka dengan diajak ke ikut pameran misalnya kan. Ada beberapa, misalnya kalau kemarin kita ada kegiatan Apexi kan. Betul. Nah, kalau kegiatan Apexi itu kan biasanya ada pameran. Kalau kemarin tanggal minggu kemarin itu kan di Kota Palembang kan, itu gantian tiap kota. Nah, Dinas Perdagangan kalau ke kota lain itu biasanya juga mengajak UMKM untuk memasarkan produk mereka. Ada beberapa mitra UMKM yang kita ajak kan. Nah, kemudian di bidang meteorologi ini lebih bersifat teknis. Jadi mereka itu perannya memastikan bahwa alat ukur, alat takar itu pas. Jadi misalnya timbangan
yang ada di pasar. Betul. Kalau sekilo, benar-benar sekilo. Harus. Jangan Harus kurang sekilo, lah ya. jangan kurang. Lagi lebih. Iya. Kalau lebih nggak apa-apa. Kalau lebih, yang rugi pedagang. Pedagang, ya. Iya, Nggak jadi mungkin itu, Pak ya. iya, jadi yang diupayakan itu pas. Pas. Bener. Tapi memang ada standar errornya sedikit kan, tapi Iya. pasti apa tuh, tapi tidak terlalu ini kan. Betul. Nah, selain timbangan itu mobil-mobil tangki yang bawa minyak Oh. itu juga istilahnya ditera. Dicek semua itu, Pak ya. Ya, per 1 tahun atau 2 tahun sekali gitu. Hmm. Kemudian SPBU. Betul. BU. Ya, Iya, SPBU. iya, iya, karena banyak cerita Tiap tahun juga kan. tentang SPBU, ya, Pak. SPBU sebenarnya kalau kita ragu, Iya. takut itu kan sebenarnya masyarakat itu tidak perlu ragu kalau karena tiap tahun Dinas Perdagangan itu pasti melakukan tera terhadap SPBU. Dikontrol semua, dicek semua, Pak. Ya, dikontrol. Karena kalau SPBU itu tidak melakukan tera, mereka itu tidak dikirim minyaknya dari Pertamina. Itu salah satu syarat kan. Salah satu syarat. Jadi kalau secara umum ya itu peran Dinas Perannya. Perdagangan. Jadi tentunya memang banyak sekali ini pemirsa peran-peran dari Dinas Perdagangan. Jadi bukan cuman hanya untuk mengontrol harga ya Pak ya, monitoring, tapi memang banyak sekali ini Betul. peran-peran. Tapi ini kita penasaran juga Pak, mungkin bisa dikasih tahu sih bagaimana strategi yang sudah dilakukan Dinas Perdagangan ya mungkin untuk menjaga kestabilan harga, untuk monitoring. Ya. Kalau strategi bukan strategi sebenarnya kegiatan yang kami lakukan untuk menjaga kestabilan harga. Itu yang pertama yang tiap hari kami lakukan itu monitoring harga Monitoring. di 5 pasar yang ada di Kota Palembang. Jadi kita monitoring harga itu di pasar KM5, pasar Lemabang, pasar Cinde, pasar Sepululu dan pasar Soak Bato. Itu sebagai sampel di Kota Palembang kan. Jadi kalau untuk seluruh pasar kayaknya tidak mungkin, kurang personil kita kan. Ya, jadi diambil 5 sampel itu. Nah, di sana kita melihat terutama yang kita lihat itu ya bahan pokok. Bahan pokok yang seperti saya bilang tadi, beras, telur, minyak goreng, gula, gandum, terus ada juga Ayam mungkin, Pak. kenapa? Ayam, Ya, ayam, Daging ya. daging sapi, sapi. ikan juga, Mhm. termasuk juga biji-bijian, kacang tanah, kedelai itu juga kita pantau Setiap hari itu, Pak. setiap hari. Betul-betul setiap hari jadi ya, Ya, luar biasa setiap hari ini. di 5 pasar. Berarti kalau nggak tahu rego, selain ke pasar, boleh tanya Pak Fajri. Benar. Pak Fajri ini kira-kira udah pas belum? Atau kalau masyarakat pengen tahu ya bisa lihat di Instagram kita. Oh, Ya, diupdate juga berarti, Pak ya? Diupdate tiap hari. Mungkin Jadi boleh di disampaikan, Pak. Apa? Disdak Palembang. Disdak Palembang. Iya. Selain di Instagram, mungkin ada lagi nggak Pak dari Dinas Perdagangan ini pernah mensosialisasikan untuk harga-harga ataupun mungkin untuk program-program? Kalau saat ini belum ada, cuma di Instagram. ya, channel kita cuma di Instagram. Iya, ya, karena Tapi- Instagram juga cukup apa namanya cukup dekat lah ya, Sangat karena informatif paling juga. banyak orang juga pasti punya Instagram kan. Iya. Betul, betul. Dan juga di media TV seperti ini contohnya di Pal Yes, TV ya kan, ini betul. sudah langsung bersosialisasi juga kepada masyarakat. Betul nih. Ya. Nah, Pak, ini kan terkait dengan mendekati Hari Raya Idul Adha, Iya. atau Lebaran Haji yang masyarakat ini kan pasti antusias. Tinggal 2 minggu ya kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. Sekitar itu. Nah, kira-kira ada kebijakan atau program khusus nggak dari Disdak Kota Palembang untuk mencegah kelangkaan bahan pokok? Kalau program khusus tidak ada. Nggak ada ya? Jadi kita tetap jalankan program biasa yaitu monitoring di pasar dan distributor. Nah, fungsi monitoring tadi selain mengecek harga juga mengecek ketersediaan. Hmm. Jadi jangan sampai barang pokok itu hilang. Kalau hilang ya kita tanyakan apa penyebabnya. Bukan hilang sih, langka aja sudah mulai ini kan, mulai merepotkan sebenarnya. Karena kalau di pasar itu kan berlaku sistem ekonomi pasar biasanya kan. Kalau barang sedikit harga Harga naik, naik, pasti betul. begitu. Betul. Barang banyak harga turun. Dan seperti yang sekarang ini kita rasakan kan beberapa minggu terakhir ini kayaknya ayam naik kan. Mulai bergoyor, Pak. Ya, Betul. bukan mulai bergoyor, sudah naik. Ayam sama telur kan. Ayam sama telur. Untung telur nih dalam 2 minggu terakhir ini udah agak turun jadi 28 dan 27. Kemarin kan sempat di 32. Nah, faktor-faktor selain apa tuh permintaan yang tinggi itu kan banyak dipengaruhi lain kalau soal kenaikan harga ini. Jadi misalnya telur itu mengapa harganya naik? Kalau kita lihat dari faktor utamanya itu
harga pakan. Itu jadi yang penyebab utama harga telur naik. Pakan ayamnya Pak ya? Pakan ayam itu naik. Jadi dari dulu tahun 2019 atau 20 harga itu sekitar 300.000 per karung 50 kg. Terakhir kemarin 500-an sekarang harga pakan itu. Oh, lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Nah, tapi dia itu tidak ada naik, tidak naik langsung kan, iya. tapi bertahap. Nah, selain harga pakan naik, terus juga karena petaninya yang berkurang, Oh, peternak ayam tadi peternak Pak. ayamnya yang Iya, berkurang. Karena COVID kemarin, banyak itu yang pengusaha peternak ayam itu yang tutup. Oh, Dan mungkin untuk masuk lagi mereka belum kan. Jadi karena itu. modalnya juga lumayan Pak. Kenapa? Modalnya juga Ya, lumayan. kalau modalnya mau juga mulai lagi lumayan. ternak ayam. Jadi telur. itu untuk telur dan ayam itu penyebabnya, itu penyebab yang dari peternaknya. Kalau dari masyarakatnya, kalau sekarang naik karena permintaan tinggi, Permintaan tinggi. mau musim haji. Betul. Musim haji, bahasa kita tuh sedekah. Benar. Banyak yang sedekah haji. Sedekah Permintaan ayam pasti naik. pasti naik. Telur juga, Betul, betul. termasuk juga daging. Tapi daging alhamdulillah stabil. Daging stabil Pak ya? Stabil. Di harga 140, 150 per kilogram. Tapi kalau untuk menjelang Idul Adha seperti ini Pak, kalau untuk kondisi dari pasar ini sendiri bagaimana Pak? Untuk harga ataupun untuk mungkin stok ya? Ya. Stok daging ataupun stok ayam yang lain itu bagaimana? Kalau stok saya rasa masih cukup. Jadi bukan barang itu langka, bukan. Bukan, tapi berkurang karena permintaan. Heeh. Seperti yang bilang tadi, kalau permintaan naik, pasti harga juga naik kan. Betul. Ya karena permintaan masyarakat tadi itu naik, mau ada yang sedekah, ada yang hajatan, terus ada yang lain, jadi harga ikut naik. Jadi Tapi bisa kalau di- stok banyak, stok aman ya? stok aman. Ya berarti memang karena permintaan yang tinggi menjelang Idul Adha ini, menjelang orang-orang yang melakukan sedekah dan banyak rumah tangga yang mulai masak ini nih ya. Dan kita mungkin sebagian masyarakat Kota Palembang sudah tahu ini kebutuhan protein. Benar. Jadi telur dan ayam ini dicari ya. Suatu Ya, kesatuan sudah. Satu kesatuan. Bisa ditarik kesimpulan juga jadi bahwasannya sekarang ini situasi dan kondisi menjelang Idul Adha ini masih terpantau aman ya Pak ya? Aman, alhamdulillah. Aman masih sekali. terpantau aman. Dan ini Pak, kan pernah juga terjadi di masyarakat ya Pak ya, khususnya di Kota Palembang. Beberapa hari yang lalu juga pernah sempat ada keluhan Pak. Jadi kalau di pasar, misalnya di pasar KM5, ini harganya mungkin bisa berbeda juga dibanding pasar-pasar yang lain. Itu kenapa bisa terjadi gitu Pak? Jadi kalau soal harga, jangankan di pasar yang lain, di satu pasar aja juga beda. Oh begitu ya, jadi dalam satu pasar juga bisa Iya, berbeda. bisa beda. Antara pedagang Betul. yang di depan dengan di belakang itu beda. Bisa beda. Bisa beda. Terus waktu kita beli pagi dengan beli siang beda. Oh sudah beda, Iya. begitu. Jadi- Jawaban langsung ini. Ini ketahuan Pak Fili tidak pernah ke pasar. Iya, makanya bingungan itu. Tapi memang ada Pak, kemarin kita sempat wawancara juga dan ada pertanyaan yang masuk langsung seperti itu. Ya, benar. Katanya, kok aku di pasar KM5 kemarin segini, pada pasar di pasar Pelunas segini. Nah, langsung Ya. kita tanyakan ya, lunas utang aku. Iya, iya, iya. Jadi mungkin itu faktor perdagang yang mau cari untung kan. Ada yang mau cari untung banyak, ada yang sedikit kan. Terus kalau dia agak siang karena stoknya mau ngabisin barang mungkin lebih murah. Jangan pulau nyari di Iya. mall sama di pasar beda jauh. Beda. Itu jangan dibanding ke ya, harga di mall dengan di pasar tradisional itu jangan dibanding. Udah ceto tuh Pak ya. Udah cetok. Baik, nah pemirsa kita bakal bahas lagi dan kita bakal tanya-tanya program apa lagi sih yang lagi digawe ke oleh Dinas Perdagangan bersama dengan Pak Fajri di sini. Tapi kita bakal balik setelah yang lewat sih. Kok ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih bersama kami di Halo Palembang, pemirsa kita telah masuk di segmen kedua. Kalau tadi kita telah perkenalan dengan Pak Fajri, salah satu analis di Disdak Kota Palembang. Dan tadi juga sudah di-spill, sudah disampaikan ke Cak Mano, Disdak Kota Palembang ini yang tiap hari monitor rego, monitor stok yang ada di pasar guna untuk menjaga stabilitas harga untuk harga-harga bahan pokok.
Nah, segmen kedua kita bakal tanya-tanya lagi berikutnya, Vili. Betul Tanya apa kita? sekali, karena memang banyak sekali ini peran-peran yang sudah dilakukan juga Betul. ya Pak ya oleh Ya, Dinas Perdagangan. alhamdulillah. Dan sekarang ini juga masih pengen ditanyakan mengenai program-program unggulan Pak dari Dinas Perdagangan ini, mungkin bisa diceritakan? Kalau program unggulan sih, Bu, tidak bisa dikatakan unggulan juga, tapi kami memiliki beberapa program yang sekarang ini kami jalankan itu untuk menjaga pasokan. Jadi Pemkot Palembang bekerjasama dengan Bank Indonesia itu menjajaki kerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan pokok. Oh. Jadi kemarin itu sudah ada 2 MOU yang ditandatangani dengan pemerintah Kabupaten Bangli di Bali, sama di Bima. Itu untuk bawang. Oh, penghasil bawang. Penghasil bawang. Jadi kalau seandainya stok kita kurang, diharapkan dengan kerjasama ini Palembang itu prioritas mendapatkan kiriman bawang dari 2 daerah tersebut. Oke. Ya, itu. Kemudian kita juga menjajaki ke Pemkab Pagar Alam kalau nggak salah itu untuk cabai. Oh, Ya, oke. jadi stok cabai. Sebenarnya tanpa difasilitasi sebenarnya kan para distributor itu sudah istilahnya mencari jalan sendiri untuk memasok barang-barang pokok kan. Jadi kalau bawang selama ini mereka kan biasa ngambil di Jawa, Brebes, di ya daerah-daerah sekitar Brebes kan. Kemudian mereka juga ngambil di Padang. Oke. Ya, nah sekarang kita fasilitasi lagi untuk ngambil di Bima atau di Bali. Bali. Nah, kalau kemarin itu Bima itu mereka sudah ngambil, tapi tidak langsung ke Bimanya, ngambilnya di Brebes, para distributor itu kan. Sekarang kita upayakan kalau bisa ngambil langsung di Bima, jadi harga yang didapat juga lebih murah kan. Oke. Tuh. Kalau nggak salah kemarin program yang pernah dilakukan juga oleh Dinas Perdagangan itu soal tebus murah ya Pak ya? Itu bagaimana Pak kemarin kesuksesan acaranya? Bukan tebus murah Bukan itu. tebus murah, yang bukan tebus bekerja sama murah. dengan BI pas lagi bulan puasa kalau nggak salah Pak ya? Oh, kalau yang pas bulan puasa itu kita itu saling support dengan BI kan. Oh, bekerja sama dengan BI. Kita ada bazar di bulan puasa itu. Karena memang itu program tetap Dinas Perdagangan mengadakan bazar di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi selama bulan puasa itu kita adakan bazar. Nah, kemarin BI juga ikut. Mereka ikut untuk mensosialisasikan penggunaan pembayaran digital. Oke. Jadi karena disupport oleh BI, kita kita jelaskan, kita promosikan kalau belanja memakai QRIS, nah itu nanti dapat hadiah dari BI dengan menunjukkan bukti QRIS itu kan. Kemarin hadiahnya ya bahan pokok juga, 1 liter minyak sama 1 kilo gula. Jadi BI itu mensosialisasikan penggunaan pembayaran digital. Nah, terus yang pas bulan puasa ya. Benar. Sebelumnya juga pernah kita adakan bazar khusus dari BI, bazar digital juga, pembayaran digital itu kalau beli beras Bulog pakai apa tuh? Kris. Itu harganya separuh kita bayar. Nah, jadi sosialisasi pembayaran digital. Nah, berikutnya sih ya kita harapkan kerjasama itu tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Dari BI maupun pihak-pihak lain mungkin. Baik, memang banyak sekali. Yang menarik adalah tadi, jadi di Kota Palembang ini ibaratnya sudah siap ban serep Pak ya. Kalau misalnya stok tadi di Palembang kurang, nah ini udah ada sumber-sumber yang sebagai cadangan lah supaya tidak terjadi kelangkaan bahan pokok di Kota Palembang, khususnya bawang dan cabai tadi yang dari Pagar Alam Pak ya. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini terkait dengan kelangkaan tadi. Nah, Pemkot Palembang nih gimana caranya menjaga pasokan bahan pokok selama kondisi darurat nih? Kalau kita ngomong darurat ataupun ada bencana alam. Nah, apakah selain dari yang cadangan tadi, apakah sudah ada siap langkah-langkah yang dilakukan oleh Disda Kota Palembang? Jadi sampai saat ini kita lihat yang kemarin, kalau
paling besar contoh itu pas minyak ya. Minyak. Minyak Ya, hilang kemarin betul. kan. Nah, bukan hilang sih, pokoknya ada tapi nggak ada itu minyak itu. Jadi kalau pas minyak kemarin itu kita kerjasama dengan distributor, mengadakan operasi pasar lah. Kita upayakan bahwa barang itu tersedia untuk masyarakat dengan harga yang sesuai. Jadi kalau kita beli di warung kan mungkin harganya udah jauh berkali-kali lipat kemarin Betul. kan, karena barang langka. Nah kemarin kita kerjasama pokoknya pas kita barang minyak langka itu tahun kemarin itu kan. Ya. Nah itu kita kerjasama dengan bukan Bulog, dengan distributor, beberapa distributor minyak goreng untuk mengadakan operasi pasar. Jadi Operasi kita undang mereka, kita hitung berapa kuota untuk tiap pasar, kira-kira begitu kan. Nah itu salah satu upaya kita. Jadi kalau ada kelangkaan, kita kerjasama dengan distributor untuk ikut mensupport, maksudnya kan. Jadi Iya. menyediakan barangnya biar masyarakat mudah membeli. Betul, betul. Itu jadi solusi juga. Aku sempat beberapa kali juga reportase di Pasar Sekip, Pak ya. Pernah ya diadakan bersama Bu Waku dan lain-lain. Nah, itu juga sangat membantu sih. Karena waktu itu harga minyak bisa tembus 40.000 sempat. Itu sampai ngubah lagu, Pak. Harta yang paling berharga adalah minyak goreng. Jadi karena emang susah nih yang dicari dan juga regonya mahal nih ya. Nah, itu imbasnya kan ke pedagang-pedagang gorengan, pedagang pempek macam kami. Nah, gorengnya regonya sama ya kan, tapi harga minyaknya jauh luar biasa. Nah, ini menarik. Jadi, Siko lagi nih Pak, ada insentif atau dukungan khusus kalau tadi kan untuk masyarakat sebagai pembeli. Nah, ini untuk pedagang-pedagang kecil untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau. Kalau sampai saat ini belum ya, karena kita sendiri dana yang ada di Dinas Perdagangan itu kan bisa dikatakan terbatas. Iya, betul. Jadi kalau kita mau memberikan insentif ke pedagang itu kayaknya sulit dan susah ngontrolnya. Iya. Betul. Kita lebih susah ya Pak ya. Susah kontrolnya. Jadi lebih mudah kita memberikan insentif itu ke masyarakat. Jadi kita kemarin akhir tahun kemarin itu kan dapat dana insentif dari pusat, lumayan besar, tapi karena dananya mepet, yang terlaksanakan sebagian. Kita mengadakan operasi beras. Ya, operasi beras itu kan kita lihat beras itu sebagai bahan utama, bahan pokok bagi masyarakat kan. Dan harga beras juga mulai naik kemarin kan, dari biasanya yang premium itu 11 jadi 12 kan, yang medium itu dari 8.000 jadi 9.000-an kan. Nah, pas kita adakan itu kita jual dengan harga separuh itu. Karena ada bantuan dana dari pusat, dana insentif itu kan. Betul. Itu salah satu upaya kita. Berarti memang lebih cocok dan lebih efektif program ataupun penyaluran tadi seperti operasi pasar ya Pak, dibanding insentif langsung diberikan kepada para pedagang tadi. Iya, benar. Ya, baik. Dan tentunya memang banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan juga ya Pak ya oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk selalu mensejahterakan masyarakat. Betul. Dan sekarang ini Pak, tadi kan sempat Bapak kasih tahu juga ya bahwasannya Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Bank Indonesia juga. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ini Pak, bekerja sama dengan dinas-dinas ataupun BUMD mana lagi selain BI? Kalau yang kita ke Bali itu, ke Bali dan ke mana tuh, ke Lombok tadi, ke Bima. Itu kita kan di Pemkot Tun ada tim pengendali inflasi namanya, TPID kan. Nah, itu yang mungkin ini penggeraknya memang BI, tapi selain Dinas Perdagangan yang ikut ke sana itu yang Dinas Pertanian seperti itu. Terus ada lagi bagian perekonomian yang mengkoordinasikannya itu kan. Karena kalau cuma Dinas Perdagangan sendiri mungkin kayaknya nggak kurang semaksimal ini ya Pak semaksimal ya? ini maksudnya. Oke, jadi memang banyak sekali ini bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain. Gitu, betul. Dinas Pertanian ya tadi Dinas Pak ya, dan Pertanian, dinas-dinas yang lain. Terus ada bagian perekonomian itu kan. Oke, baiklah Pak. Mungkin bisa dikasih tahu juga ini Pak, sekaligus sharing ya Pak ya. Kan banyak sekali peran-peran ataupun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ini Pak, kendala-kendala yang pernah dihadapin oleh ya mungkin kepala dinas dan tim ataupun dari Bapak juga selaku menjalankan program-program ataupun kegiatan sehari-hari. Ya, kalau kendala yang berarti sih kayaknya tidak ada ya, karena kita
kalau bekerja itu kan pasti sebagai tim. Jadi saling support. Seperti yang kita lakukan operasi beras itu kan memang mendadak, terus perlu waktu gerak yang cepat kan. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi antara internal kita Dinas Perdagangan, terus di Pemkot juga kan, itu alhamdulillah bisa terlaksana. Yang penting komunikasi itu kan. Dan kerjasama tim, Pak. Kerjasama Dan, tim itu. dan emang ini sudah masternya semua, Vili. Jadi tidak ada kendala, no problem. Kendala kecil ya mungkin Pak ya, kalau terhadap waktu. Itu biasa. Waktu gitu udah Pak biasa lah ya. Dan tiba-tiba kecil. mendadak ada urusan, kita harus langsung datang Bisa ke situ. diatur kalau gitu Pak masih ya. bisa diatasi lah itu. Baik, Pak, izin tadi kan ada disampaikan bahwa Disda Kota Palembang juga mempromosikan UMKM lokal ketika ada event di luar, kita bawa beberapa UMKM mitra. Nah, itu seperti apa Pak? Apa namanya? Misalnya UMKM ingin bermitra juga dengan Disda Kota Palembang. Apakah ada syarat-syarat khusus supaya bisa dipromosikan juga, atau ada emang UMKM tertentu yang dipilih supaya dapat promosi ke luar kota atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau dipilih atau tidak pilih itu bukan itu intinya, karena kita ada beberapa binaan. Jadi UMKM yang sudah kita bina itu yang kita utamakan untuk kita ajak itu biasanya. Jadi bukan harus daftar atau itu kan bukan, tapi kita ada beberapa UMKM seperti PMP, Songket itu memang sudah ada orangnya kan. Jadi begitu ada pameran itu yang kita ajak biasanya. Baik. Orang-orang yang terkait lah ya Pak Ya, ya. yang terkait. Apalagi kalau Songket segala macam itu memang sudah harus selalu diajak ya Pak? Iya, dan yang membina UMKM itu bukan Dinas Perdagangan saja. Jadi kan Dinas Koperasi juga ada. Dan lebih banyak di koperasi kan, karena dia yang membidangi UMKM. Terus ada juga Dinas Perindustrian. Iya, Itu perindustrian. jadi masing-masing sudah punya binaan. Dan biasanya kalau ada pameran ya diajak. Kalau keluar kota itu kan. Oke, jadi itu ngalur saja sebenarnya Ya, Pak ya. ngalur saja. Lebih ke ngalur saja, tidak ada yang memang harus syarat untuk diajak atau segala macam. Saya mau tahu pacar daftar gitu kan? Iya. Bawa UMKM itu. Nah, daftar di pempek Iya, tadi, iya, Pak. iya. Sampai dos tadi ya. Iya, tadi ada. endorse tadi. Siapa tahu ini bisa langsung di-endorse oleh Dinas Perdagangan kan. Iya. Suatu kebanggaan juga untuk UMKM. Nah, Pak Fajri, kok lagi boleh, ini kan di Disda Kota Palembang, ada nggak koordinasi khusus dengan pemerintah daerah yang ada di Sumsel Lindewe ataupun yang di luar terkait menjaga kestabilan bahan pokok ini? Kalau koordinasi khusus kayaknya sampai saat ini belum ada ya. Belum ada. Tapi yang jelas kalau komunikasi pasti ada. Pasti ada, Pak. Ya, pasti ada kalau komunikasi. Kalau koordinasi khusus untuk itu, makanya kita buatkan tadi yang kerjasama tadi kan, ke Pemkap Bangli dengan Pemkap Bima kan, itu memang kita buat kerjasama terkait dengan ketersediaan bahan pokok tadi. Iya. Oke, nah ini Pak, kita kan juga sempat kalau boleh kilas balik ya Pak ya, apalagi di zaman COVID kemarin dan juga after COVID, mungkin ada suatu barang yang langka, anggaplah kayak susu apa, jangan disebut di sini ya. Nah kemarin kan sempat langka ya Pak ya, dan membuat masyarakat itu bisa menjadi panik buying. Nah kalau dari Dinas Perdagangan ini sendiri, pernah nggak Pak membuat sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat secara langsung, bagaimana caranya biar masyarakat itu nggak boleh panik buying segala macam Pak? Kalau Dinas Perdagangan sih, kalau edukasi langsung itu kayaknya tidak. Tapi yang seingat saya itu kan Ibu Wakil Wali Kota pernah langsung kan dalam sebuah wawancara atau di akun Instagram beliau mengatakan bahwa stok makanan itu cukup. Dan setiap kali bazar, kita kan tiap tahun itu bazar kan sebagai salah satu cara untuk menstabilkan harga menjelang Lebaran itu, Ibu Wakil Wali Kota pasti menyampaikan bahwa masyarakat itu tidak perlu membeli secara berlebihan. Benar. Jadi walaupun barang di bazar itu harganya lebih murah, tapi tidak perlu beli secara berlebihan karena stok barang itu ada dan mencukupi. Pokoknya masih bisa dikendalikan lah Pak, masih terkontrol oleh Disda Kota Palembang ya. Baik, memang inilah pemirsa peran-peran dari Dinas Perdagangan Kota Palembang nih, yang memang kalau kita lihat sangat kompleks ya Vili ya. Benar. Jadi monitor rego, monitor stok, dan juga sudah siap-siap kalau misalnya terjadi kelangkaan, itu sudah ada cadangan galau tadi dari Bima, dari Bangli, dan dari Pagar Alam yang sudah
menandatangani MOU juga ada kerjasama dengan Bank BI dan lain-lain terkait juga pengembangan perdagangan yang ada di Kota Palembang ini, Dewe. Betul sekali. Dan juga tadi kan sempat kita spill ya Pak ya, apalagi dari Dinas Perdagangan bekerja sama dengan BI, kalau kemarin sempat membeli apapun mengenai kris, itu memang dapat harga yang lebih murah ataupun tebus murah ya Pak ya kemarin ya? Bukan Dapat tebus, hadiah ya? dapat hadiah. Dapat hadiah. Bukan tebus murah. Nah, kalau dari Dinas Perdagangan ini sendiri memang lagi menggoncar-goncarkan program biar masyarakat itu membeli via kris ataupun metode yang bukan cash atau bagaimana Pak? Kalau kita sih sebenarnya kalau pas di bazar itu kita mensupport BI sebenarnya kan. Oh. Kalau BI mau mensosialisasikan kita support lewat bazar itu. Tapi kita juga tidak mengharuskan. Oh. Karena kan mungkin sebagai masyarakat repot mau pakai kris kan, harus punya rekening, harus ya minimal apa tuh e-wallet lah ya. Iya benar, Nah, e-wallet untuk itu membayar kris. Jadi kita salah satunya untuk menarik itu ya makanya pakai hadiah. Tapi kita tidak memaksa. Oh, Ya. oke, jadi lebih ke Bank Indonesianya ya Pak Ya. ya, tapi memang Dinas Perdagangan membantu untuk bekerja sama Ya. dengan BI. Oke. Dan tentunya ini kita ada satu segmen lagi ya Pak ya, kita bakal bertanya lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Tapi buat pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang, tak terasa kita masuk di segmen ketiga. Ini kita masih dengan Pak Al-Fajri selaku analis dari Disdak Kota Palembang. Nah, Pak, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang kita wakil ke hari ini. Mungkin kita bahas sedikit tentang inflasi, Pak, yang ada di Kota Palembang. Mungkin Bapak boleh jelaskan seperti apa sekarang kondisi inflasi yang ada. Jadi kalau inflasi itu kan kita balik ke pengertiannya dulu, inflasi itu kan kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Betul. Ya. Ya, jadi tapi inflasi kenaikan barang itu tidak bisa dikatuk ke inflasi kalau dia tidak punya pengaruh dengan barang lain. Oh, oke. Nah, dengan kenaikan barang lain misalnya kan. Nah, untuk data inflasi kan yang mengeluarkan yang resmi itu kan apa tuh? BPS. Badan Pusat Statistik kan yang keluarkan. Jadi aku punya data ini inflasi kita bulan Mei untuk Kota Palembang nih minus 0,05. Berarti penurunan harga itu banyak. Banyak. Betul. Pak. Ya. Dan penyumbangnya itu paling besar itu adalah angkutan udara dan angkutan antar kota. Itu paling besar penyumbangnya. Nah, yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan itu yang mengalami penurunan harga itu cabai. Cabai. Ya, cabai di bulan Mei itu kemarin mungkin juga sekarang masih sangat murah harganya. Oh. Ya, di akhir-akhir Mei itu sempat cabai merah itu kalau salah 12.000 cuma sekilo. Kalau sekarang ya mungkin agak naik sedikit kan. Sedikit ya. Tapi masih murah karena itu biasanya faktor yang mempengaruhi harga turun itu barangnya banyak. Banyak panen, Pak. Lagi masa panen sekarang untuk cabai. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ini Pak, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk menekan angka inflasi itu Pak. Kalau inflasi lagi naik ya, sebenarnya apa yang dilakukan Dinas Perdagangan tuh paling besar itu ya kita melakukan itu tadi, monitoring itu. Oh, monitoring. Melihat harga, terus kalau memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya kita paling kerjasama sama distributor. Bagaimana mereka berupaya membantu kita untuk menekan harga tersebut. Jadi misalnya tadi kalau kayak minyak goreng itu ya kita adakan operasi pasar murah, kan ya. ya. Baik, Pak Fajri, ini Dinas Perdagangan ada nggak program ataupun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM di sektor perdagangan, khususnya di Kota Palembang? Kalau kegiatan yang khusus pengembangan itu, kalau sekarang sih paling itu tadi kita
membina para pedagang UMKM yang sudah jadi mitra binaan kita itu. Pertama tadi diajak untuk mempromosikan dagangan mereka kan, produk mereka. Terus kita juga membina bagaimana cara kalau mengemas barang itu bukan dari dinas kami, itu dinas pendustrian mungkin ya. Tapi kalau kami lebih cara menarik pembeli. Cara berjual, cara berjualan itu yang kita lakukan pembinaan kepada UMKM itu. UMKM. Berarti termasuk juga ini pengembangan e-commerce dan perdagangan online di Kota Palembang ada juga, maksudnya juga dilakukan pembinaan atau seperti apa, Pak? Kalau e-commerce sampai saat ini belum, tapi memang ada rencana. Saya dulu pernah rencana untuk membuat semacam sosialisasi lah kepada pedagang tentang e-commerce nih. Tapi ya karena balik lagi pas zaman COVID kemarin kan dana-dana dikurangi ya, jadi masanya sampai sekarang belum terlaksana itu. Tapi memang pernah saya rencanakan itu saya buat program untuk kepada pedagang untuk lebih mensosialisasikan tentang e-commerce itu. Mengarahkan mereka selain berjualan offline ya, langsung di pasar juga melalui online. Oke, betul sekali. Jadi memang kalau dari Dinas Perdagangan ini, apalagi sekarang di tahun 2023 ya Pak ya, jangan cuma hanya jualan di offline. Betul. Iya. Karena memang kan sekarang zaman sudah berubah. Benar, sudah modern, sudah banyak sekali sosial media, apalagi Instagram. Nah, kalau untuk masyarakat ini Pak, seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan ataupun memang dari masyarakat ingin melakukan pengaduan, kalau untuk ke Dinas Perdagangan itu untuk melaporkan pengaduan itu bisa nggak Pak? Kalau melaporkan langsung boleh, kita langsung saja ke masyarakat. Disediakan hotline? Kalau hotline tidak ada, tapi kalau mau lewat Instagram boleh. Karena sampai saat ini cuma baru itu channel kita kan Instagram. Tapi kalau mereka mau langsung ke Dinas Perdagangan melaporkan, kayak kemarin itu kenapa beras Bulog ini sempat hilang kan? Nah, kita melapor ke kita tanyakan ke Bulog, ternyata ada beberapa kendala kan, dan langsung bisa kita koordinasikan dan bisa diatasi gitu. Jadi kalau mau melapor langsung boleh ke Dinas Perdagangan. Oke, walaupun tidak ada hotline-nya tapi bisa langsung ke Instagram ya. Apalagi kan kalau sekarang kan semua orang tuh rata-rata udah punya Instagram ya Pak ya. Betul, itu udah pasti. Nah Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Ada nggak Dinas Perdagangan Kota Palembang memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan ekspor dari produk lokal yang ada di Kota Palembang ini Dewe? Nah kalau untuk ekspor sebenarnya itu kalau program langsung dari Dinas Perdagangan tidak ada. Tapi mungkin di Dinas Perdagangan Provinsi itu lebih memiliki peran. Nah, kalau di Perdagangan Kota Palembang sendiri memang belum ada itu program itu. Iya. Jadi ekspor impor itu jatuhnya lebih ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Iya, kayaknya karena mereka mungkin punya peran yang lebih besar di situ ya, dibanding Dinas Perdagangan Kota Palembang. Nah, kalau untuk peran menjaga kualitas ataupun keamanan suatu produk, itu Dinas Perdagangan juga berkesinambungan nggak Pak? Kalau kualitas suatu produk itu kan sebenarnya bukan di Dinas Perdagangan, karena kan ada badan sendiri kan, Standar Nasional Indonesia SNI itu kan. Ataupun kalau keamanan produk itu kan dari BP POM kan, BP POM. Nah itu seperti yang kita ketahui, wakil wali kota kita memang concern terhadap keamanan pangan kan. Jadi hampir tiap bulan Ibu Waku itu pasti mengadakan sidak ke supermarket, ke pasar tradisional untuk memastikan bahwa barang-barang yang dijual itu memang aman, aman untuk dikonsumsi kan. Nah kalau Dinas Perdagangan sendiri, kalau masalah produk, kemasan produk berat, nah itu ke bidang meteorologi tadi. Mereka punya alat timbangan yang memang mengukur bahwa takaran suatu benda itu sesuai atau tidak. Ini misalnya kan, ini kan tulisannya 330 mili ya. Nah kalau kita ragu, kita bawa ini boleh ke Dinas Perdagangan, benar nggak isinya 330 mili? Bisa dicek Pak ya? Ya bisa dicek. Atau mie kan, mie instan itu kan 120 gram atau 90 gram ada itu kan. Kalau kita ragu ya kita minta cek
bisa. Jadi memang sudah ada peran-perannya masing-masing Ya. Pak, sesuai dengan dinas, tapi kalau dinas perdagangan ya ikut membantu saja sebenarnya. Ya, Ikut kalau bekerja untuk yang tadi. Oke. Baik, Pak Fajri. Nah, lalu ada nggak kegiatan atau program yang dilakukan di Sedap Kota Palembang ini untuk meningkatkan akses pasar bagi para pelaku UMKM? Akses pasar maksudnya ke memperbesar pasar, memperluas pasar gitu. Maksudnya jadi UMKM yang ada ini di apa namanya, yang mungkin tadi ada yang dibina ataupun mungkin yang tidak dibina ini, maksudnya supaya mereka mendapatkan akses pasar kayak itu Pak. Jadi masyarakat lebih mengenal daripada UMKM mereka sendiri. Jadi membantu para UMKM lah. Kalau selain tadi ikut pameran kan, kita kan ada yang namanya bazar yang tiap bulan Ramadan itu. Nah itu sebenarnya membuka jalan juga bagi para beberapa UMKM untuk lebih memperkenalkan produknya. Jadi selain di bazar itu, selain bahan pokok yang dijual, bazar yang setiap bulan Ramadan itu, kita juga ada beberapa produk dari masyarakat, ya misalnya pempek, ada pempek udang yang kita jual, ada UMKM yang jual pempek udang, ada ikan sale. Nah itu termasuk UMKM yang kita berikan jalan. Jadi selain mereka jual di tempat mereka, juga mereka bisa jual di tempat kita. Di bazar itu Pak ya? Bazar. Ya karena kita tahu kan kalau UMKM maju, pastikan juga meningkatkan perekonomian kan di kota dan juga di negara kita. Iya. Mungkin kalau untuk diberikan support ya Pak ya, kalau misalnya dari dinas perdagangan kan mungkin sampai sekarang ini bukan hanya dinas perdagangan ya Pak ya, tapi dinas-dinas yang lain kan juga sekarang ini lagi support-supportnya untuk fokus ke UMKM. Nah kalau dinas perdagangan, salah satu support yang pernah diberikan untuk UMKM apa Pak? Kalau yang di Palembang ini ataupun mungkin yang ada event Apexi kemarin? Ya support kita tadi itu, mengajak mereka untuk mempromosikan barang mereka itu. Oh, cuman yang di UMKM itu ya Pak ya? Kalau support dana belum ada kita. Paling doa dulu Pak ya? Ya doa dulu. Doa dan usaha lah gitu kan. Karena kalau untuk bagian kayak songket atau segala macam itu jatuhnya ke dinas perindustrian ya Pak ya? Iya. Bukan ke dinas perdagangan ya? Perdagangan adalah kita kerjasama, tapi ya untuk menjual saja kan, makanya kita ajak pameran. Kalau support alat, tenun itu bukan kita. Bukan kita. Bukan kapasitasnya di situ Pak. Iya. Baik. Pak Fajri mungkin boleh satu statement, closing statement ataupun himbauan atau harapan bisa disampaikan ke pemirsa PAL TV Halo Palembang yang nonton pagi ini dari Pak Fajri di Sedap Kota Palembang. Kepada masyarakat ataupun pemirsa PAL TV, jadi diharapkan kalaupun kita, karena kebiasaan masyarakat kita kan yang katanya tadi panic buying itu, jadi kalau memang terjadi misalnya kelangkaan barang, diharapkan untuk tidak menimbun barang, karena menimbun barang itu secara personal juga tidak ada guna bagi kita itu, ya kan, menyusahkan orang lain, bagi kita juga tidak ada dampak langsung kan. Mending nimbun duit Pak ya? Iya, bagus nimbun duit. Nimbun emas ya? Atau nimbun pahalo. Itu mantap. Iya. Selain itu kalau juga masyarakat mau mengecek harga-harga di pasar, ya bisa lihat di akun Instagram kita itu di Sedap Palembang, di Sedap.Palembang itu. Jadi kalaupun ada keluhan boleh disampaikan melalui DM ataupun disampaikan langsung ke Dinas Perdagangan. Oke, mungkin satu ini Pak untuk memuaskan hati masyarakat ya Pak ya. Boleh. Kemarin kan kalau harga kan sempat naik, sempat turun. Nah kalau untuk sekarang dari Dinas Perdagangannya langsung mungkin bisa di-spill Pak yang Bapak tahu untuk harga ayam, untuk harga daging sekarang itu berapa? Aku lihat dulu ya. Oh, enggak apa-apa. Iya, karena aku udah hafal. Biasa Pak, yang namanya manusia orang banyak yang memang memori kita menyimpan ya. Galak. Feeling kan belanja soalnya Pak. Perubahan harga-harga itu. Biar data budi ya. Kalau untuk harga-harga. Bentar ya, aku ingat ini harga dari Pak Fajri di Sedap Kota Palembang. Nah, beda sama yang di pasar KM Limo. Beda lagi di pasar Mabang ya. Iya, karena seperti yang ku sampai ke tadi, kalau jangan kamu harga mall ini ya. Beda-beda. Bukan jadi patokan ya. Ya, karena karena sering itu masyarakat atau wartawan, Pak aku tadi tuh nyinggung IG Bapak harga pasar, harga ayam sekian,
aku ke pasar tidak sekian. Nah, Iya. kan kayak itu kan. Sumbernya dulu dari Pasar Mano. Sumbernya dari pasar Mano, Betul. terus pedagang yang di Mano, Iya. waktu belinya kapan. Nah, ada 3 faktor yang bisa Iya. membedakan itu pemirsa. Karena kadang cabai sebelah-sebelahan beda. Betul. Kalau kita rajin ke pasar kan, kita tahu kadang-kadang yang bibi ini beda 1000 jadilah. Benar. Yang penting Iya. lancar aja, Pak. Iya. Sebenarnya yang penting masih masuk Iya. akal ya Pak ya. Jadi kan tidak mungkin juga Dinas Perdagangan itu menanyakan tiap pedagang. Mm-mm. Ada misalnya 20 pedagang cabai kita tanya siko-siko kan tidak mungkin. Jadi kita ambil sampel yang kira-kira kita mengambil sampel yang kira-kira mewakili kan. Mm-mm. Jadi kita kasih ke masyarakat itu yang harga sampel. Oke. Nah, jadi kalau tadi nanya harga ya. Mm-mm. Nah, kalau soal harga daging ayam nih hari ini 33.000. Oke. 33.000 ya. 33.000. Nah, terus ayam ras 28 telur itu ya. Telur ayam ras 28.000, masih stabil Masih kayak stabil. kemarin ya. Nah, bawang merah di sekitaran 40.000 juga. Bawang putih 38.000. Nah, cabai ini mulai agak naik lagi. Cabai merah keriting 32.000. Dibanding yang kata saya bulan Mei kemarin yang turun itu kan. Iya. Cabai rawit di 50.000 dan cabai burung 40.000. Jadi mengalami kenaikan kalau untuk cabai tadi Pak ya, walaupun tidak Ya signifikan. buguyur karena mungkin Buguyur. habis masa panen itu. Oke. Ada panen terus, Pak ya. Iya, Oke, iya. baiklah. Dan juga ini sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa ya yang DM di Instagram. Nah, Betul. itu harga-harga sekarang. Dan mungkin kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih lengkap lagi, bisa langsung lihat Instagram apa tadi Iya. Pak? Disdak Instagram? Palembang. Nah, Disdak 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 Palembang. Palembang. Di Jadi situ- Disdak Palembang. Enggak pakai titik, tadi lupa gue. Iya. Disdak Palembang. Disdak Palembang. Jadi di situ sudah sangat lengkap mulai dari harga-harga dan dari sumber-sumber pasar mana. Iya, benar. Betul sekali. Dan juga closing statement ataupun himbauan sudah langsung diberikan juga oleh Pak Fajri. Jangan panik buying ya Pak ya. kalau Jangan terjadi menimbun kelangkaan, jangan. stok. Betul sekali. Demi mensejahterakan kita galo-galo. Dan tidak terasa ini Pak Fajri sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol mengenai Dinas Perdagangan ya Pak ya. Iya. Semoga informasi ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk macek-bicek yang ada di rumah. Dan aku Cek Fili pamit undur diri. Aku Mang Cek Agai dan juga Pak Muhammad Al-Fajri selaku analis perdagangan di bidang stabilisasi Disdak Kota Palembang. Jangan lupa saksikan Halo Palembang tiap harinya dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 10. Terima kasih telah nonton pemirsa. Sampai jumpa. Selamat pagi.